Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan hari ini adalah pertemuan kelima kita dalam mata kuliah perkembangan anak usia dini. Sebelum kita mulai perkuliahan, silakan baca doa dalam hati masing-masing. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini berkah untuk teman-teman semua. Oke, hari ini Ibu akan beri sedikit materi tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi tumbuh kembang anak usia dini. Kemarin kita sudah lihat nama-nama ahli yang bercerita atau membahas tentang tumbuh kembang anak usia dini. Dan Ibu tunggu tugas dari kelompok ya, dan kita akan diskusi mulai Selasa depan. Nah, sekarang muncul pertanyaan dalam benak kita. Apa sih kira-kira faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak? Banyak sekali, Nak, faktor yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, faktor internal apa saja, Bu? Nah, faktor internal itu apa maksudnya faktor internal? Yaitu faktor dari dalam diri anak itu sendiri, ya. Faktor internal yang berpengaruh yang pertama adalah dari suku bangsanya. Kenapa orang berbeda-beda di atas dunia ini ya? Karena faktor hereditas atau keturunan yang berdasarkan ras bangsanya. Indonesia akan berbeda dengan ras bangsa orang Amerika. Asia dan Eropa akan berbeda. Nah, ini yang akan mempengaruhi bentuk fisik dari anak ya. Jadi pertumbuhan anak akan juga dipengaruhi oleh rasnya. Yang kedua adalah faktor keluarga yang memiliki postur tubuh ya. Dari postur tubuh keturunan dari keluarganya, ada yang postur tubuhnya tinggi, pendek, gemuk, ini juga akan diturunkan kepada si anak gitu ya. Terus umur. Nah, kenapa umur dibilang juga mempengaruhi? Karena kecepatan pertumbuhan yang pesat adalah pada masa prenatal, tahun pertama kehidupan dan masa remaja. Jadi umur-umur yang mempengaruhi. Jadi yang harus diperhatikan faktor internal yang ketiga adalah umurnya. Ya, umur ini sangat penting diperhatikan agar kita bisa memberikan stimulasi pertumbuhan perkembangan. Nah, umur kapan saja yang penting? Ini dia masa prenatal sebelum anak lahir, terus di awal-awal tahun kehidupannya, di awal-awal kelahirannya atau usia dini dan usia remaja. Masa-masa ini sangat penting untuk pembentukan pertumbuhan anak usia dini dan juga kita sampai remaja nanti. Ya, yang selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan adalah jenis kelamin. Ya, fungsi reproduksi pada anak perempuan berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki. Tetapi setelah melewati masa pubertas, pertumbuhan anak laki-laki akan lebih cepat. Jadi anak perempuan tuh kelihatannya sampai kelas 6 SD itu cepat kali. SMA masih ada pertumbuhan, nanti SMA sudah terbentuk postur tubuhnya, biasanya lewat masa pubertas itu tidak terlalu nampak lagi perkembangannya ya, pertumbuhannya. Perkembangannya mungkin dari cara dandannya akan terus berkembang ya, sesuai dengan pengalaman dia. Terus anak laki-laki mungkin kelihatannya awalnya kecil-kecil, pas sudah kuliah kok nampak cepat pertumbuhan dan perkembangannya ya. Jadi anak laki-laki akan lebih cepat setelah puberitasnya. Terus faktor genetik. Apa itu genetik? Adalah faktor bawaannya itu berapa. Nah, ada faktor yang disebut dengan heterokonstitusional. Apa itu? Bawaan anak, yaitu potensi anak yang akan menjadi ciri khasnya. Ada beberapa kelainan genetik yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak seperti kerdil. Itu adalah kelainan dari genetik. Ayahnya tinggi, ibunya tinggi, kok anaknya tiba-tiba kecil, ya kan? Nah, itu kalau teman-teman pernah belajar biologi itu adalah persilangan gen di mana berkemungkinan anak akan muncul tinggi itu 75% dan 25% akan muncul kerdil. Mungkin yang muncul adalah yang 25% ini yang kerdil. Terus kelainan kromosom. Kelainan kromosom umumnya disertai dengan kegagalan pertumbuhan, seperti pada sindrom Down dan sindrom Turner. Ya, jadi ada sindrom
yang akan muncul ketika terjadi kelainan kromosom. Kromosom itu apa, Bu? Kromosom itu adalah pembentuk sel, ya. Jadi nanti di dalam tubuh kita ini terjadi saat anak masih di dalam kandungan, ya. Nanti kelainan-kelainan itu akan terjadi di saat anak dalam kandungan. Nah, faktor eksternalnya apa? Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor prenatal. Prenatal artinya sebelum lahir. Apa faktor sebelum lahir? Yang pertama adalah gizi. Jadi, nutrisi ibu hamil sangat penting pada saat trimester akhir kehamilan, akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Jadi 3 bulan pertama itu sangat penting untuk memperhatikan gizi si ibu, ya. Terus mekanis. Posisi fetus yang abnormal bisa menyebabkan kelainan kongenital seperti clubfoot. Ya. Jadi dalam kandungan yang pertama perlu diperhatikan adalah gizinya, yang kedua adalah posisi dari anaknya, yang ketiga adalah zat kimia. Kenapa? Ada beberapa zat kimia nanti akan menyebabkan kelainan kepada organ-organ tubuh anak, sehingga pada saat hamil diharapkan kita tidak memakan obat sembarangan. Vitamin pun kita harus hati-hati. Kalau perlu kita lebih ke zat-zat yang dihasilkan oleh bahan-bahan yang bersifat alami, ya. Tapi kalau yang lebih sifat kimia kita harus hati-hati. Ada lagi endokrin, yaitu diabetes mellitus dapat menyebabkan makrosomia. Makrosomia artinya apa? Tumbuh anak lebih besar, gitu kan. Kardiomegali dan hiperplasia adrenal, ya. Nah, terus faktor eksternal lainnya apa? Radiasi. Paparan radium dan sinar ronsen dapat mengakibatkan kelainan pada janin. Jadi nggak usah sering-sering ronsen ketika anak masih di dalam kandungan. Terus infeksi, jadi hati-hati ya dalam ketika hamil itu, karena banyak infeksi yang bisa terjadi, ya. Salah satunya adalah TORCH, Toxoplasma rubella cytomegalovirus, ya, herpes simplex dapat menyebabkan kelainan pada janin seperti katarak, bisa tuli, ya, retardasi mental, mikrosefal, kepalanya kecil, kelainan jantung, gitu ya. Jadi hati-hati dengan virus. Nah, makanya ibu-ibu hamil itu kadang-kadang dilarang juga biar tidak terinfeksi bersihkan toilet. Kadang-kadang itu kan sering juga terjadi. Karena apa? Di toilet kan banyak bakterinya. Jadi tidak boleh sering-sering membersihkan toilet juga. Terus pakai masker keluar, apalagi sekarang, ya. Nah, itu akan sangat rentan bagi ibu hamil. Terus kelainan imunologi, imunitas tubuh, ya, perbedaan darah antara janin dan ibu sehingga ibu membentuk antibodi terhadap sel darah merah janin. Kemudian melalui plasenta masuk dalam peredaran darah janin dan akan menyebabkan hemolisis yang selanjutnya mengakibatkan hiperbilirubinemia dan kernik terus yang akan menyebabkan kerusakan jaringan otak. Maksudnya apa? Di sini ada kelainan golongan darah. Biasanya golongan darah anak dengan ibu tuh sama, tapi ada perbedaan golongan darah antara janin yang dikandung dengan ibunya, sehingga sistem imun ibu menganggap itu adalah musuh, sehingga sistem imun si ibu membuat antibodi, dan antibodi itu mengalir melalui plasenta ke dalam diri anak, dan di dalam diri anak dia bukannya membantu tapi malah merusak. Merusak maksudnya menghancurkan. Karena apa? Dia menganggap itu bukan bagian dari dia. Padahal ini karena ada kelainan. Sehingga apa? Terjadilah kerusakan, salah satunya kerusakan jaringan
otak anak nanti. Terus anoksia embrio yang disebabkan oleh gangguan fungsi plasenta menyebabkan pertumbuhan terganggu. Jadi plasentanya juga mungkin tidak lancar dalam mengirim makanan, makanya terganggu fungsi pertumbuhan si anak. Kenapa? Makan anak berasal dari plasenta. Terus psikologis ibu juga akan mempengaruhi perkembangan anak. Perlakuan kekerasan mental pada ibu hamil dan lain-lain akan mempengaruhi perkembangan anak. Jadi ibu-ibu hamil dianjurkan untuk tetap tenang, tidak terlalu emosi, tidak banyak tekanan. Karena apa? Ini akan mempengaruhi perkembangan janin. Terus faktor apa lagi yang mempengaruhi? Faktor persalinan. Komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala, asfiksia dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak. Jadi harus hati-hati ketika melahirkan. Terus ada juga faktor setelah lahir, pasca salin, gizi, penyakit, ya, lingkungan fisik dan kimia. Gizi apa? Karena setelah lahir anak butuh gizi. Terus tuberkulosis, anemia, berbagai macam penyakit juga akan mengganggu pertumbuhan si anak. Jadi segera kalau ada demam apa-apa anak-anak segera dicek ya, karena penyakit-penyakit itu bisa mengganggu, step aja bisa mengganggu perkembangan anak nantinya. Lingkungan yang sering melalui adalah tempat anak tersebut hidup, berfungsi sebagai penyediaan kebutuhan dasar anak. Nah, sanitasi lingkungan yang kurang baik akan mengganggu perkembangan anak seperti kurangnya cahaya matahari atau banyaknya zat radioaktif di sekitar itu, zat kimia, rokok dan sebagainya akan juga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir. Terus psikologis, hubungan anak dengan orang sekitarnya. Seorang anak yang tidak dikehendaki biasanya orang tuanya tidak terlalu perhatian. Nah, ini juga akan mengganggu perkembangan si anak. Kenapa? Secara tidak sengaja nanti anak akan terabaikan. Gangguan hormon endokrin, misalnya pada penyakit hipotiroid, akan menyebabkan anak mengalami hambatan-hambatan pertumbuhan. Ya, sosioekonomi juga akan mempengaruhi perkembangan anak setelah lahir. Kenapa? Lingkungan yang jelek dan ketidaktahuan akan menghambat pertumbuhan anak. Kondisi sosial ekonomi, kemiskinan ya, lingkungannya kan jelek, terus pengetahuannya tidak begitu banyak tentang pertumbuhan perkembangan anak sehingga ini akan mengganggu pertumbuhan anak. Terus lingkungan pengasuhan. Interaksi ibu dan anak ini sangat-sangat mempengaruhi pertumbuhan si anak ya. Terus stimulasi. Nah, ini yang akan dilakukan oleh PAUD. Salah satu faktornya yang akan mempengaruhi adalah bagaimana stimulasi yang didapatkan anak, baik itu di keluarga maupun di luar keluarganya. Ya, nah di keluarga misalnya apa? Penyediaan alat mainan, sosialisasi dengan anak, keterlibatan ibu dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan anak. Terus obat-obatan, pemakaian obat-obatan juga akan mengganggu pertumbuhan anak ketika itu sudah over. Maksudnya apa? Demam sedikit anak dikasih obat, demam sedikit dikasih obat. Kalau di masa pertumbuhan perkembangan biasanya demam itu kalau tidak terlalu berat masih bisa diantisipasi dengan hal-hal alami, obat-obat alami sehingga apa? Anak tidak terpapar zat kimia. Terus kadang-kadang demam itu adalah bagaimana demam sedikit-sedikit itu membentuk sistem imunnya anak. Tetapi jangan diabaikan juga. Kalau anak sudah demam beberapa hari, kalau satu hari besoknya udah pulih itu nggak masalah. Tapi ini udah demam 3 hari dianggap, oh anak saya masih aman kok, biar sistem imunnya bagus. Nah ini juga berbahaya ya. Oke, itu yang bisa kita pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk